Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan salah satu dari sumber dan dasar Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian kita sebagaimana biasanya adalah dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan pembahasan kita masih pada seputar solat dan keutamaan solat. InsyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas bab al-hath ala huduril jama'ati fi as-subhi wal isya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab anjuran atau perintah untuk menghadiri solat berjamaah, solat subuh dan solat isya. Nah, ini menunjukkan pentingnya dua solat ini, ya, dan tidak berarti bahwa solat-solat yang lainnya dari solat lima waktu itu tidak penting. Tetapi ketika disebutkan secara khusus dalam sejumlah hadis di bawah ini nanti tentang solat berjamaah subuh dan isya, ini memberikan indikasi kepada kita bahwa orang yang selalu menjaga solat subuh dan solat isya'nya secara berjamaah, maka insya Allah tiga solat yang lainnya dia akan juga menjaganya, yaitu solat zuhur, asar, dan maghrib. Ya, ini maksud dari anjuran Nabi SAW untuk seorang benar-benar menjaga solat berjamaah isya dan solat berjamaah subuh. Baik. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama adalah hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, dan dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla al-isya'a fi jama'atin, barang siapa mengerjakan salat isya dengan berjamaah, yakni berjamaah dimaksud di sini tentu di masjid bersama kaum muslimin, fa ka'anna maqama nisfal lail, maka sama dengan dia salat setengah malam. Wa man shalla as-subha fi jama'atin, dan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh juga dengan berjamaah,
faka'annama shallal laila kullahu, maka seakan-akan dia salat malam sepenuhnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, wa fi riwayat At-Tirmidzi, dan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, an Uthman ibni Affan radhiyallahu anhu qala, dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin. Barang siapa yang menyaksikan, artinya yang menghadiri salat isya dengan berjamaah, kana lahu qiyamu nisfi lailatin, maka baginya pahala seperti orang yang salat setengah malam. Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin, dan barang siapa yang mengerjakan salat isya dan salat fajar, salat subuh dengan berjamaah, kana lahu qiyamu lailatin, maka baginya ya ibarat seorang yang salat semalam penuh. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan hadis yang sahih. Baik. Dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dua salat. Salat subuh dan isya secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Ya, bukan berjamaah di rumah, tetapi berjamaah di masjid bersama imam masjid yang ada di tempat kita masing-masing. Fadilahnya dan keutamaannya, kalau seorang sholat berjamaah isya, maka dia diberikan pahala seperti orang yang sholat setengah malam. Dan sudah saya jelaskan bagaimana menghitung malam hari itu. Malam hari itu dihitung mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Sampai terbitnya fajar. Kalau mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, misalnya ada 10 jam, ya, berarti kalau setengah, berarti 5 jam. Kalau antara terbenamnya matahari dan terbitnya fajar, itu 12 jam, ya jaraknya 12 jam, berarti kalau setengahnya berarti 6 jam. Jadi seorang yang misalnya dia sholat isya berjamaah, ya, berarti sama dengan dia sholat selama sekian jam. Pahalanya diberikan sebanyak orang yang sholat setengah malam. Kalau dia sholat subuh berjamaah, maka ibarat orang yang sholat semalam penuh. Berarti 12 jam misalnya. Atau 10 jam, atau 11 jam. Dan ini fadilah besar. Meskipun mungkin seorang tidak bangun di malam hari, tidak sholat tahajud, tetapi dia telah mendapatkan pahala orang yang sholat semalam penuh. Maka dari itu, janganlah kita ini zuhud dalam masalah sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, terutama sholat isya dan sholat subuh. Ya. Dan ketika penyebutan dua sholat ini, sebagaimana saya katakan tadi, bukan berarti bahwa seorang tidak sholat berjamaah, zuhur, asar, dan maghrib, tidak. Dia tetap sholat berjamaah. Ya. Karena orang yang menjaga dua sholat isya dan subuh, ini tentu dia akan lebih menjaga lagi sholat yang lainnya, zuhur, asar, dan maghrib. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, kita diperintahkan untuk menjaga. Untuk menjaga, memelihara, yaitu sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah. Karena orang yang menjaga dua sholat ini, maka dia terhadap sholat yang lainnya akan lebih menjaganya. Karena sholat subuh dan isya termasuk sholat yang berat. Ya.
seorang di malam hari ketika dia mungkin ngantuk, atau di pagi hari ketika masih tidur dia dibangunkan untuk sholat subuh, maka ini hal-hal yang memang tidak ringan. Nah, kalau dua hal ini, dua sholat ini, isya dan subuh, seorang ringan mengerjakannya secara berjamaah, apalagi yang lainnya, zuhur, asar dan maghrib. Kemudian bahwa ketika seorang menjaga dua sholat ini, ya, yaitu sholat subuh dan sholat isya, seorang menjaganya berarti ini tanda di antara tanda-tanda keimanan seseorang. Karena dua sholat ini banyak ditinggalkan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika seorang menjaga dua sholat ini secara berjamaah, ini pertanda iman yang ada dalam dirinya, bahwa dia bukan orang munafik. Karena sholat yang paling berat bagi orang munafik yaitu sholat isya dan sholat subuh. Ya, maka jangan kita menanamkan dalam diri kita sifat-sifat kemunafikan. Di antara sifat kemunafikan adalah tidak sholat berjamaah isya dan subuh. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang orang yang sholat subuh dan keutamaan sholat subuh berjamaah sama dengan orang yang sholat semalam penuh. Sedangkan orang yang sholat isya berjamaah sama dengan orang yang sholat setengah malam. Ini semua menunjukkan keutamaan menjaga sholat. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, berupa ganjaran, berupa pahala, berupa balasan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mengerjakan dua sholat ini, maka la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatangi sholat tersebut walaupun dengan merangkak. Walaupun dengan merangkak, mereka akan datang. Nah, ini juga satu sugesti yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun kita misalnya memang tidak tahu seperti apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang sholat berjamaah, yakni di masjid sholat isya dan sholat subuh. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya mereka mengetahui yang balasan yang Allah siapkan, pahala dan ganjaran yang Allah siapkan bagi orang yang sholat berjamaah subuh dan isya di masjid, niscaya mereka akan mendatangi dua sholat itu meskipun dengan merangkak. Ada satu gambaran yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita diundang makan, undang makan oleh seseorang, teman kita atau saudara kita, itu kita kalau tahu betul bagaimana saudara kita ini menyiapkan makanan, biasanya makanan yang enak-enak, makanan yang Masya Allah, tentu ketika mendapatkan undangan ini, kita akan memperhatikan betul undangan ini. Jangan sampai terlewatkan. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Karena ini undangan makan. Dan kita tahu makanannya Masya Allah yang disiapkan. Nah, ini contoh konkret dalam masalah berkaitan dengan makanan. Maka kadang-kadang kalau ada orang yang punya keperluan kepada kita, kita menunda. Jika tepat pada waktu, kita diundang makan. Oh maaf ya, saya tidak bisa saat ini karena saya ada acara. Insya Allah nanti besok atau nanti jam sekian.
Ya, yaitu setelah makan. Ini masalah dunia. Masalah hanya sepiring nasi dan segelas air. Kita bersemangat menyiapkan waktu. Ya. Kadang-kadang tidak makan dulu. Karena aku mau makan di rumah orang ini. Dia mengundang aku. Makanannya enak, makanannya lezat. Nah ini dunia. Sepiring nasi, segelas air. Subhanallah. Nah ini yang Allah siapkan kita tidak tahu. Ya. Kita tidak mengetahuinya. Dan kalau Allah memberikan balasan, tentu berbeda dengan balasan yang diberikan oleh manusia. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah berikan segala-galanya pada hamba itu. Nah maka dari itu, coba kita betul-betul memperhatikan masalah sholat subuh dan sholat isya, supaya benar-benar diperhatikan sholat berjamaah, karena fadilah dan keutamaannya amat besar, ya, yang akan disiapkan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, laisa salatun, tidak ada satu salat pun, athqala 'alal munafiqin, yang lebih berat, ya, bagi orang-orang munafikin, min salatil fajri wal isya, melebihi salat fajar, salat subuh dan salat isya. Jadi salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan, seandainya mereka mengetahui apa yang ada, yang disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi dua solat itu, ya, seandainya mereka orang munafikin tahu, maka mereka akan datang untuk mengerjakan dua solat itu, walaupun dengan merangkak. Jadi dua hadis ini, yang pertama dan kedua, sangat jelas yang kita bahas ini. Bahwa balasan Allah bagi orang-orang yang solat berjamaah isya dan subuh, yaitu balasan yang kita tidak mengetahuinya, karena Allah menyiapkan sesuatu yang memang tidak diketahui oleh hamba-hambanya. Ya. Tapi yang jelas kita yakin pada Allah Ta'ala, bahwa apa yang Allah siapkan adalah yang terbaik, berlipat ganda, yang tidak disangka dan tidak diduga oleh seorang hamba. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita tentang di antara sifat orang-orang munafik. Orang munafik itu sifatnya apa? Berat dalam mengerjakan sholat. Ya, makanya hilangkan rasa kemalasan dalam diri kita. Kalau masuknya waktu sholat, rasa berat jangan sampai ada dalam diri kita. Ya, justru seorang mukmin dia tuh senang dengan masuknya waktu sholat. Ya, dengan dia mendengarkan azan, dia bergembira karena dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara orang-orang yang mereka mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak, yang mana pada hari tersebut tiada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi, dan seorang yang hatinya bergantung di masjid. Dia cinta kepada masjid. Ya, dia ingin segera ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, ini satu keutamaan orang-orang yang cinta kepada masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Bukan hanya untuk sekedar tidur-tiduran atau masak di masjid, tidak, ya. Tetapi untuk sholat berjamaah. Nah, keikhlasan dalam mengamalkan amal ibadah ini, terutama sholat 5 waktu ini, hendaknya selalu kita tingkatkan. Ya, as-salatu nur,
Kata Nabi SAW, salat itu cahaya yang akan menerangi seseorang. Cahaya yang menerangi seorang dalam kehidupannya. Yang menerangi seorang dalam kuburnya. Dan menerangi seseorang di alam akhirat. Adalah salatnya. Maka jangan gampangkan masalah salat. Wallahi lebih baik seorang memelihara sapi daripada seorang memelihara orang-orang yang tidak salat dalam rumah tangganya. Lebih baik memelihara sapi. Masih bermanfaat. Bisa digunakan membajak sawah. Bisa diambil air susunya. Dan manfaat-manfaatnya yang lain yang dimiliki oleh seekor sapi. Daripada memelihara orang-orang yang kita beri makan pada mereka. Kita beri minum pada mereka. Kita infakkan mereka. Tapi mereka meninggalkan salat yang merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, itulah keutamaan sholat, terutama khususnya sholat subuh dan sholat isya. Maka perhatikan betul sholat-sholat kita, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati was sholatil wusta, jagalah sholat-sholat kalian, jagalah sholat-sholat itu, dan sholat yang wusta, sholat yang tengah, yaitu sholat asar. Baik, kita lanjutkan bab yang berikutnya. Babu al-amri bil muhafadhati ala shalawatil maktubat wan nahyi al-akid wal wa'id asyadid fi tarkihinna. Bab tentang perintah untuk menjaga, untuk memelihara solat-solat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, yaitu solat yang lima waktu ini. Wan nahi al-akid, dan larangan yang sangat kuat dan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang meninggalkan solat 5 waktu ini. Ini bab yang juga ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Surat Al-Baqarah 238, Allah Azza wa Jalla berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah, peliharalah ya salat-salat itu dan salat yang wusta, yaitu salat asar. Salat yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dan salat asar. Berarti dalam ayat ini ada dua perintah. Ada dua salat, ada satu salat yang disebutkan 2 kali. Pertama disebutkan secara umum dalam kalimat hafidhu ala salawat. Salawat ini bentuk jamak. Masuk dalam salawat ini, dalam salat-salat yang disebutkan di dalam kata ini, termasuk salat asar. Ini disebutkan 1 kali secara umum. Kemudian disebutkan secara khusus, wassalatil wusta. Dan jagalah salat yang menengah, yaitu salat wusta. Ini menunjukkan keutamaan salat asar. Ya, Allah menyebutkan untuk menjaga salat asar ini 2 kali. Yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Ya. Kemudian dalil yang lain yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang perintah untuk menjaga salat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-5. Fa in tabu wa aqamus shalah, jika mereka orang-orang musyrikin itu sudah bertaubat dari kesyirikan kepada tauhid, dari kekufuran kepada iman, wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa atawuz zakah, dan mereka menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka lepaskan mereka. Yani jangan kalian perangi mereka. Jangan kalian perangi mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa
orang yang telah bertaubat pada Allah Ta'ala, kemudian dia menegakkan sholat, ya, ini artinya termasuk orang yang harus dijaga kehormatannya. Dipahami dari ayat ini, kalau seorang tidak mengerjakan sholat, tidak menunaikan zakat, maka dia diperangi. Dalam arti, ya, ini dituntut untuk mengerjakannya. Ya. Jadi intinya bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka mereka adalah orang-orang yang terjaga, terpelihara darah mereka atau nyawa mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka. Karena mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat. Maka jangan kita mencari-cari alasan untuk memerangi mereka. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu, amal apakah yang paling utama? Ya. Dalam satu riwayat, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya lagi, thumma ayyun, kemudian amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian aku bertanya lagi, thumma ayyun, kemudian amal apa lagi yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa amalan-amalan dalam Islam itu bertingkat-tingkat. Tentu amalan yang paling utama adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah juga Nabi SAW ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, ayyul a'mali afdalu, amal apakah yang paling afdal? Kata Nabi SAW, imanun billahi wa rasulihi, amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Ini amal yang paling utama. Kemudian apa? Kata Nabi SAW, al-jihadu fi sabilillah, kemudian berjuang di jalan Allah. Kemudian ditanya, lalu amal apa lagi yang paling afdal? Kata Nabi SAW, hajjun mabrur, yaitu mengerjakan ibadah haji dengan atau haji yang mabrur. Ya. Ini menunjukkan amalan-amalan itu adalah bertingkat-tingkat. Makanya di dalam hadis tentang cabang-cabang keimanan itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ya lebih dari 70 cabang. Afdaluha, dalam satu riwayat yang lain, a'laha, yang paling utama dari iman itu, dari amalan dalam iman itu adalah qaulu la ilaha illallah.
Yang paling tinggi derajatnya, paling besar ganjarannya adalah iman kepada adalah qaulu la ilaha illallah. Seorang mengucapkan, seorang beriman bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini amalan yang paling afdal karena dia sebagai landasan. Ya. Jadi iman kepada Allah, iman kepada la ilaha illallah, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, ini adalah sebagai landasan bagi semua amalan-amalan yang dikerjakan sesudah itu. Salat, puasa, zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, ibadah haji, umrah, silaturahmi, ya, kemudian sedekah dan yang lainnya. Semua amal-amal ini dibangun di atas tauhid. Dibangun di atas iman pada Allah Subhanahu wa taala dan iman pada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi wasallam bahwa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang 70 lebih itu yang paling afdal yaitu tauhid. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza anit tariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Nah, kita melihat di sini ketika Nabi alaihissalam menyebutkan bahwa amalan-amalan dalam keimanan itu lebih dari 70. Ada yang pokoknya, yang menjadi landasannya, yang menjadi asasnya, dan ada yang menjadi sesuatu yang dibangun di atas asas itu. Yang menjadi landasannya adalah iman pada Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah. Ini landasan dari amal itu. Akan terbangun amal-amal seorang hamba, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, silaturahminya, dan yang lainnya, akan terbangun dengan kuat di atas landasan yang kuat. Makanya amalan bertingkat-tingkat. Tidak sama antara seorang yang misalnya mengerjakan ibadah haji yang mabrur dan seorang menyingkirkan duri di jalan. Sama-sama amalan iman. Dua-duanya ini adalah amalan-amalan keimanan. Ya. Tetapi tentu berbeda antara dua amal ini. Haji yang mabrur dan menyingkirkan duri dari jalan. Nah, seorang mukmin, seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang seyogianya dia lakukan? Yang pertama adalah dia memperhatikan masalah akidahnya, tauhidnya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah landasan yang dibangun di atasnya amal-amal yang lainnya. Maka hendaknya dalam kita mengerjakan apa saja, amal-amal ibadah yang kita kerjakan hendaknya betul-betul kita berusaha untuk mengikhlaskan amal itu murni hanya karena Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya di dalam kita mengerjakan amal-amal itu selalu kita jadikan pedoman, contoh, teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh beliau, yang tidak dicontohkan oleh beliau. Kemudian yang ketiga, di dalam mengerjakan amal-amal kebaikan itu kita tidak usah memilah-milih. Ya. Kalau amal itu bernilai, amal itu besar, kita kerjakan. Kalau amal itu kecil, amal kebaikan itu kita anggap kecil, kita tidak mengerjakannya. Jangan. Ya. Tetapi setiap peluang yang ada, baik amalan-amalan yang besar maupun amalan-amalan yang kita anggap sebagai amalan yang kecil, hendaknya setiap peluang yang ada untuk mengerjakan satu amal kebaikan, lakukanlah. Kerjakanlah. Ya. Karena apa? Kita tidak mengetahui dari amal-amal yang banyak yang kita kerjakan itu dan jenis-jenisnya,
kita tidak mengetahui mana yang diterima oleh Allah Ta'ala dan mana yang dengan sebab amal itu Allah mengampuni dosa kita. Kita tidak mengetahui. Maka setiap ada peluang, setiap ada kesempatan untuk melakukan amal-amal kebaikan, besar maupun kecil, kerjakanlah. Ya. Saya mengatakan hal ini berdasarkan sesuatu. Yakni seorang dalam melakukan suatu amal ibadah, amal kebaikan, jangan dia itu menunggu yang besar. Kalau yang kecil diremehkan. Ya. Tapi setiap peluang yang ada, lakukanlah amal itu. Besar maupun kecil. Karena apa? Ada satu contoh. Ada seorang wanita yang dia berzina di zaman Bani Israel. Dia seorang mukminah, seorang beriman, terjerumus dalam dosa. Dia berzina. Ini dosa besar. Kemudian pada suatu saat, dia setelah minum air karena haus, dia melihat di sekeliling sumur itu ada seekor anjing. Seekor anjing ini dalam keadaan haus, mengeluarkan lidahnya sampai menjilati pasir. Maka wanita itu mengatakan bahwa anjing ini haus, sebagaimana aku tadi haus. Maka kemudian dia mengambil dengan menggunakan sepatunya, khufnya, dia mengambil air dan dia berikan kepada seekor anjing yang haus ini. Dengan sebab amalan ini tadi, Allah mengampuni dosanya. Allah mengampuni dosanya. Nah, ini menunjukkan bahwa terkadang suatu amal yang seorang tidak menyangka bahwa amal itu dianggapnya kecil, tetapi ternyata dengan amal itu Allah mengampuni dosanya yang besar. Allah mengampuni dosanya yang besar. Maka jangan pilih-pilih. Di dalam kita beramal, termasuk di dalam kita berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, ya, kita ajarkan semuanya. Akidah diajarkan, ibadah diajarkan, ajarkan manusia ini, umat ini, akidah yang benar, manhaj yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, semua kita ajarkan. Ya. Kita ajarkan semuanya. Jangan kita meremehkan. Jangan hanya melihat hanya akidah. Yang lainnya gampang, nanti tidak. Apa yang dapat kita kerjakan, kita ajarkan, kita amalkan, kerjakanlah. Ya. Ini metode yang benar. Makanya kita melihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, ketika beliau menyebutkan tentang satu contoh tadi, hadis tentang iman itu lebih dari 70 cabang, beliau menyebutkan amalan-amalan, ya, yang pertama adalah tauhid. Qaulu la ilaha illallah. Ya. Amalan lisan. Yang lisannya harus dengan hati. Dan niat, kebenaran, keikhlasan dalam mengucapkan, dalam beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan fisik, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian yang ketiga, amalan hati. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Makanya, ya, dengan hadis ini kita mengetahui makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu iman adalah suatu keyakinan dalam hati kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita. Kemudian kita wujudkan dalam amal perbuatan anggota badan kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, hadis Abdullah bin Mas'ud ini menjelaskan kepada kita tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salat pada waktunya. Ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya. Maka di antara syarat sahnya salat adalah mengerjakan salat itu pada waktunya. Kalau seorang mengerjakan salat bukan pada waktunya,
kira-kira sah sholatnya atau tidak? Tidak sah sholatnya. Ya. Kecuali orang yang jamak sholatnya. Yaitu di luar pembicaraan. Tapi seorang menunda-nunda sholat. Sampai waktunya habis, hilang. Ya. Lepas waktunya. Maka inilah perbuatan dosa besar. Orang yang menggampangkan. Menunda-nunda sholat. Nanti sampai habis waktunya. Ini ancamannya adalah berat. Ya. Fawailul lil musallin. Alladzina hum as-salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yaitu orang-orang selalu lupa, lalai, yang menunda-nunda sholat mereka. Ya, maka jangan gampangkan masalah sholat. Termasuk dalam hal ini. Para wanita-wanita yang haid. Kalau sudah saatnya bersih. Saatnya dia mandi. Tidak boleh menunda. Karena ada sebagian wanita demikian. Sudah bersih dari haidnya. Tapi tidak mau mandi. Padahal sudah wajib sholat di saat itu. Ya, tapi ditunda. Misalnya seorang wanita bersih di waktu zuhur. Tapi dia tidak mau mandi di waktu zuhur. Ditunda sampai asar. Maka ini dosa. Ya, dosa besar. Karena dia menunda saat mandinya. Yang mana dia sudah wajib mengerjakan sholat zuhur. Tetapi dia menunda sampai masuknya waktu asar. Sehingga dia tidak mengerjakan sholat zuhur. Ini termasuk hal-hal yang harus diwaspadai. Harus diingatkan. Ya, ini masalah sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain. Jadi kalau sholat itu haknya Allah. Ya. Kemudian sekarang yang kedua haknya orang tua. Ya. Jadi dua amal ini paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah sholat 5 waktu, yaitu sholat pada waktunya. Yang mana sholat adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita penuhi. Yang wajib dipenuhi, dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, birrul walidain. Ini hak orang tua. Ya. Jadi Islam atau kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh dengan hak. Ya. Allah mempunyai hak. Orang tua kita mempunyai hak. Diri kita mempunyai hak. Istri kita mempunyai hak. Anak kita mempunyai hak. Tetangga kita mempunyai hak. Sesama kaum muslimin mempunyai hak. Dan seterusnya. Jadi hidup kita ini penuh dengan hukuk. Yang diperintahkan dalam Islam adalah a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap yang mempunyai hak akan haknya. Ini kewajiban kita. Dan ini yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan kepada kita untuk memberikan hak bagi setiap yang berhak. Penguasa mempunyai hak pada rakyatnya. Rakyat mempunyai hak kepada penguasa mereka. Masing-masing punya hak. Suami mempunyai hak pada istrinya. Istri mempunyai hak pada suaminya. Orang tua mempunyai hak pada anaknya. Anak mempunyai hak pada orang tuanya. Dan seterusnya. Ya. Maka Islam mengajarkan pada kita yang pertama kita lakukan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tauhid, yaitu ibadah hanya kepada Allah taala. Kemudian yang kedua, hak orang tua. Karena dengan perantaraan mereka kita dilahirkan di muka bumi ini. Kita dipelihara ketika bayi baru lahir keluar dari perut ibu. Kita dijaga, kita dipelihara, kita diasuh oleh orang tua. Semua yang mereka miliki, mereka ingin untuk mengorbankan untuk demi kita sebagai anak. Makanya kita diajarkan oleh Islam untuk pandai berterima kasih. Ya. Pandai berterima kasih. Ketika seorang hamba beribadah pada Allah Ta'ala, pada hakikatnya adalah dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia berterima kasih kepada Allah Ta'ala dalam semua kebaikan yang Allah berikan padanya. Dengan apa? Beribadah hanya kepada Allah. Makanya orang yang beribadah kepada selain Allah, padahal Allah yang memberikan nikmat kepadanya, yang menciptakannya, yang memberikan kepada berbagai macam nikmat, ini adalah dosa yang terbesar. Dosa syirik, dosa terbesar.
Allah yang menciptakannya, tapi dia menyembah selain Allah. Allah yang memberikan rezeki padanya, tapi dia beribadah kepada selain Allah. Maka ini kezaliman yang terbesar adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengajarkan dan Rasulnya mengajarkan pada kita untuk pandai berterima kasih pada orang tua kita. Karena dengan sebab mereka kita ada di bumi ini. Kita lahir di muka bumi ini. Maka sudah seyogianya seorang membalas kebaikan orang tuanya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah guru dan muridnya. Murid yang tidak bersyukur kepada gurunya, wallahi ilmunya tidak akan berkah. Ya, ilmunya tidak akan berkah. Orang yang tidak mensyukuri, yang tidak berterima kasih kepada gurunya. Ya. Ini hak masalahnya. Ya. Hak. Maka dari itu, Islam mengajarkan kepada kita tentang hak ini. Nah, hak orang tua, mereka dihormati. Berbuat baik pada mereka. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini adalah amal yang wajib. Makanya Allah haramkan durhaka pada orang tua. Meskipun orang tua itu berlainan akidah dengan kita. Berbeda akidah dengan kita. Orang tua kita, na'udzubillah, misalnya orang tua kita bukan muslim. Kita sebagai orang muslim, kita tetap mempunyai kewajiban untuk bergaul, untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Meskipun berbeda akidah, berbeda keyakinan. Ya. Ini ajaran Quran. Ajaran Al-Quranul Karim dan ajaran Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu Islam. Birrul walidain. Maka apabila kita cermati, ya, coba kita renungkan. Ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, pada hakikatnya makna yang terbawa dalam dua perintah ini adalah Allah mengajarkan kita untuk pandai mensyukuri, pandai berterima kasih kepada yang berbuat baik pada kita. Itu ajaran intinya. Makanya Allah menyuruh kita beribadah pada Allah. Karena nikmat-nikmat yang demikian banyaknya Allah berikan pada kita. Ya. Supaya kita ini pandai berterima kasih pada Allah Ta'ala. Dan itu bukan bayaran. Karena tidak mungkin kita membayar nikmat Allah, itu mustahil. Ya. Nikmat Allah sangat banyak. Sementara kita dituntut hanya amalan-amalan yang ya bisa dihitung menitan. Sholat 5 waktu itu, kalau satu sholat 10 menit, maka kita butuh 50 menit untuk satu hari beribadah pada Allah Ta'ala. Nah, 50 menit beribadah pada Allah Ta'ala dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, ya, selama 24 jam, seumur hidup kita, ya apa artinya? Apa artinya ibadah kita itu? Maka pandailah menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Pandailah menjadi orang yang berterima kasih kepada manusia. Ya. Kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada orang yang berbuat baik pada kita. Jadilah manusia yang pandai berterima kasih. Agar hidup kita ini berkah. Agar hidup kita ini mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kita pandai berterima kasih. An-Nabi alaihissalam mengajarkan kepada kita, apabila seorang berbuat baik padamu, kamu tidak bisa membalas dengan sesuatu, entah itu berupa materi atau yang lainnya, maka cukup kamu mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, semoga Allah membalas kamu dengan satu kebaikan. Suruh mendoakan. Ini ajaran Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran sangat mulia yang menunjukkan beliau mengajarkan pada kita untuk pandai berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat baik pada kita. Ya. Maka jangan bicara masalah manhaj, masalah salaf, masalah akidah, masalah ini dan itu kalau kita tidak bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Ya. Tidak usah banyak bicara. Islam ini agama bukan teori tok. Islam agama praktek. Ya. Ilmu dan amal. Tidak hanya teori. Makanya saya katakan, manhaj salaf, akidah salaf ini bukan pamer dalil depan orang, depan murid, tidak. Tapi ilmu dan amal. Ya. Ilmu dan amal. Itulah akidah dan manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in.
Setelah birrul walidain, maka Abdullah bin Mas'ud bertanya, amal apa lagi ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Kata beliau, al-jihadu fisabilillah. Kamu berjihad di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Di saat ada peperangan secara syar'i yang ada aturannya, maka ikuti peperangan itu. Kalau di saat ada peperangan, ya, untuk membela agama Allah. Tetapi di saat tidak ada peperangan, dalam keadaan aman, maka seorang berjihad di jalan Allah sesuai kemampuannya. Ya. Yang mempunyai harta dan hartanya, dia memperjuangkan agama Allah dan hartanya. Yang mempunyai ilmu, dia memperjuangkan agama Allah dan ilmunya. Yang mempunyai tenaga, dia perjuangkan agama Allah dan tenaganya. Yang mempunyai jabatan, ya, kedudukan, maka dia perjuangkan agama Allah dan apa yang dimilikinya yang Allah anugerahkan kepadanya berupa kedudukan dan jabatan. Ya, jadi masing-masing berbuat, yang terpenting adalah ada niat dalam hati. Ada kemauan untuk kita beramal, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang yang memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla, Allah akan menolongnya. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Dan Allah akan menetapkan, meneguhkan pendirian-pendirian kalian. Ya. Maka orang yang selalu menolong agama Allah, dia akan menjadi orang yang mempunyai prinsip dan berpegang teguh kepada prinsipnya. Ya. Kalau dia menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau seorang tidak menolong agama Allah, dia menolong dirinya, dia menolong hawa nafsunya, dia menolong kepentingannya, tapi dengan label agama, maka dia akan menjadi orang yang pelin-pelan. Dia akan menjadi orang yang berbicara sesuai kepentingan, sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginan dirinya. Karena punya kepentingan, maka dia berbicara sesuai dengan kepentingannya. Nah, di sini pentingnya kita menanamkan dalam diri kita, yaitu apa? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menetapkan, meneguhkan pendirian-pendirian kalian. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar rahimani wa rahimakumullah, yang dibawa sesudah mati, yang bermanfaat bagi kita, iman dan amal soleh. Yang lainnya tidak ada gunanya. Ya. Maka apa yang kita miliki dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, manfaatkanlah untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita. Karena itu akan bermanfaat bagi kita. Ya, setelah kita meninggal. Seorang meninggal hanya sendirian masuk dalam kuburan. Tidak ada temannya kecuali amalnya. Kecuali amal ibadah, amal perbuatannya. Kalau baik maka temannya baik, kalau buruk maka temannya buruk dalam kuburannya. Ya. Hidup mau sampai di mana? Hidup ini. Orang-orang yang lebih mulia dari kita, yang lebih bermanfaat bagi manusia, ya, bagi Islam, itu telah banyak yang pergi, meninggalkan dunia ini. Ya. Maka dari itu, hendaknya kita menyadari betul tentang memberikan manfaat kepada manusia, yaitu dalam kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi berjihad tidak hanya bermakna peperangan. Berjihad tidak hanya bermakna pertempuran di medan peperangan, tidak. Tapi seorang di saat tidak ada pertempuran, peperangan, maka dia memperjuangkan agama Allah sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Ya, harta atau ilmu atau kedudukan, jabatan, yang intinya dia bisa memberi manfaat, ya, kepada kaum muslimin, dia bisa menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Maka jangan kita bersifat ego, bersifat mementingkan diri kita sendiri, ya. Tapi lihat lingkungan kita, lihat kaum muslimin, lihat masyarakat kita, apa yang bisa kita berikan
kita berikan manfaat untuk mereka, maka upayakanlah manfaat itu. Terkadang kita hanya bisa menjadi sebagai perantara, ya. Walaupun kita tidak punya harta, tapi kita bisa menjadi perantara untuk menyampaikan harta kepada orang yang membutuhkan harta itu. Ini pun juga mendapat fadilah, mendapat pahala. Yang terpenting adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhlaskan niat kita, luruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Di atas 5, kalau dalam bahasa Jawa 5, soko guru. Ya. Tiang yang pokok. Buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 tiang atau 5 perkara. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya bahwa semua sembahan selain Allah adalah batil, tidak benar. Mereka tidak berhak disembah selain Allah itu. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah, yakni Rasul yang terakhir yang Allah utus kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia, yang kulit putih, kulit merah, kulit hitam, kulit kuning, ya, sawo matang, ya. Semua itu kepada mereka Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Yang kedua adalah menegakkan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah. Menunaikan zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti. Mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Yang kelima, wa shaumi Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini menjelaskan pada kita tentang arkanul Islam al-khams, yaitu 5 rukun Islam. Jadi rukun Islam ada 5. Islam itu berdiri di atas 5 hal ini. Ya. Islam berdiri di atas 5 hal ini, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bersaksi bahwa tiada sembahan yang patut disembah kecuali Allah. Kemudian bahwa Nabi SAW, Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Kemudian sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, dan ibadah haji. Ini adalah 5 arkanul Islam. Ya. Ada beberapa rukun yang kalau orang tidak mampu mengerjakannya atau tidak memilikinya, dia tidak mengerjakannya. Contoh masalah zakat. Zakat itu bagi orang yang mempunyai harta sampai kepada nisab. Ya. Karena ada beberapa jenis harta yang diwajibkan kita untuk mengeluarkan zakat kalau sudah sampai pada batasannya. Ya. Tapi kalau seorang tidak memiliki harta sejumlah sampai pada nisab, pada ukuran tersebut, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang lainnya juga, yaitu ibadah haji. Ya. Ibadah haji pun bagi mereka yang mampu, ya, yang bisa mengerjakan ibadah haji dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan oleh ulama kaum muslimin dalam kitab-kitab mereka. Syarat-syarat ibadah haji. Ya. Kalau tidak bisa, ya tidak wajib. Ya. Jadi inilah arkanul Islam, yaitu rukun Islam yang 5, yang mana berdirinya Islam seseorang atau agama Islam berdiri di atas 5 perkara tersebut. Ya. Kemudian di sini disebutkan rukun yang pertama,
Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kemudian disebutkan sejumlah rukun yang lainnya, yaitu puasa, zakat, haji, ya, sholat, puasa, zakat dan haji. Nah, semua ini yang lainnya, ya, semua yang lainnya ini, yaitu sholat, zakat, puasa, ibadah haji, harus ya menjadikan yang pertama tadi ini sebagai landasan. Artinya, seorang ketika dia sholat harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Maka sholatlah kepada untuk Allah. Sholatlah menyembah Allah. Kemudian caranya bagaimana? Sesuai dengan kalimat syahadat yang kedua, yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Jadi salat kita harus kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula zakat. Zakat seorang mengeluarkannya juga harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yang mana Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dan harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ukuran-ukuran, ya, takaran-takaran, ya, masalah zakat itu sudah diatur oleh Rasulullah SAW, maka kita wajib mengikuti beliau. Kemudian yang ketiga, puasa pun demikian. Hanya puasa karena Allah, ya. Kemudian juga mengikuti contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam hal berpuasa. Kemudian haji pun demikian. Seorang ibadah haji karena Allah, ya. Bukan karena untuk mendapat jabatan, bukan untuk dipilih sebagai anggota legislatif, tidak. Tapi dia mengerjakan ibadah haji betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk melakukan ibadah haji. Kemudian tata cara ibadah haji harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dari aku, yakni tata cara manasik kalian. Ini semua, yakni ibadah-ibadah itu harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti contoh dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu tentang arkanul Islam yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik, saya kira hanya ini sementara kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan teruslah meningkatkan menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ilmu ini terang benderang, dia ibarat sinar yang menerangi jalan kita. Ketika seorang berada dalam kegelapan, maka ilmu yang memberikan cahaya kepadanya. Ketika dia tidak mengetahui sesuatu, ilmu memberikan penerangan kepadanya. Oleh karena itu, teruslah menuntut ilmu dan jangan kita lupa dari menuntut ilmu atau hanya menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat duniawi, lalu kita lalai dari menuntut ilmu. Walaupun sedikit setiap hari, kita mengambil manfaat, mencari faedah-faedah atau ilmu-ilmu dari sumber-sumbernya yang benar, ya, baik dari para asatid yang mengajarkan pada kita ilmu atau kebenaran yang bersumber dari Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh, ataupun dari membaca kitab atau yang lainnya. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya, dan semoga Allah melindungi kita dari berbagai keburukan dan menganugerahkan kepada kita berbagai kebaikan di dunia maupun di akhirat. Aku qouli hadza, lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.